Hai guys, welcome back my YouTube channel, Rina. Jadi kali ini kita akan bahas hubungan perikatan dan perjanjian. Sebenarnya apa sih hubungannya? Hubungannya adalah sebelumnya kita harus tahu definisi keduanya. Yang pertama perikatan. Perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak di mana satu pihak kreditur berhak menuntut sesuatu dari pihak lain yaitu debitur. Dan debitur wajib memenuhinya. Jika kewajiban ini tidak dipenuhi, kreditur bisa menuntut secara hukum. Terus kita lanjut ke perjanjian. Definisi perjanjian. Definisi perjanjian adalah salah satu sumber perikatan yang terjadi karena kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Jadi setiap perjanjian menciptakan perikatan, tetapi tidak semua perikatan berasal dari perjanjian. Bisa dari undang-undang, misalnya perbuatan melawan hukum. Asas-asas dalam hukum perjanjian. Yang pertama ada asas kebebasan berkontrak. Setiap orang bebas membuat perjanjian dengan siapapun, menentukan isi, bentuk, dan syaratnya, asalkan tidak melanggar hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan. Yang kedua ada asas konsensualisme. Perjanjian sah jika ada kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat, tanpa perlu bentuk tertentu, kecuali jika ada aturan khusus, misalnya hibah tanah harus dengan akta notaris. Yang ketiga ada asas pacta sunt servanda. Perjanjian yang sah berlaku seperti undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Jika ada yang melanggar bisa dituntut secara hukum. Terus ada keempat, asas kepribadian. Perjanjian hanya mengikat pihak yang membuatnya, kecuali ada pengecualian seperti janji untuk pihak ketiga atau perjanjian garansi. Yang kelima ada asas iktikat baik. Perjanjian harus dibuat dengan niat baik, mengikuti norma kepatuhan, dan tidak merugikan pihak lain secara sengaja. Syarat sah perjanjian menurut pasal 1320 KUHP Perdata ada 4 nih. Yang pertama kesepakatan. Kedua belah pihak harus setuju tanpa paksaan, penipuan, atau kekeliruan. Jika ada unsur tersebut, perjanjian bisa dibatalkan. Yang kedua ada kecakapan. Pihak yang membuat perjanjian harus sudah dewasa ya, minimal 18 tahun atau sudah menikah dan tidak berada di bawah pengampuan. Jika tidak, perjanjian bisa dibatalkan. Yang ketiga ada hak tertentu. Objek perjanjian harus jelas, yaitu hak dan kewajiban masing-masing pihak. Jika tidak jelas, perjanjian batal demi hukum. Yang keempat, sebab yang halal. Isi dan tujuan perjanjian tidak boleh bertentangan dengan hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum. Jika melanggar, perjanjian batal demi hukum. Perjanjian menurut isinya. Menurut Subekti, perjanjian berdasarkan isinya dibagi menjadi 3. Perjanjian untuk memberikan atau menyerahkan barang, misalnya perjanjian jual beli. Yang kedua, perjanjian untuk berbuat sesuatu, misalnya perjanjian jasa atau pekerjaan. Yang ketiga, dan yang terakhir, perjanjian untuk tidak membuat sesuatu, misalnya perjanjian untuk tidak membuka usaha sejenis di lokasi tertentu. Jika salah satu pihak tidak memenuhi perjanjian, maka terjadi wan prestasi, ingkar janji. Hapusnya perikatan. Menurut pasal 1381 KUHP Perdata, perikatan bisa berakhir karena yang pertama, pembayaran. Debitur melunasi utangnya. Yang kedua, konsinyasi. Debitur ingin membayar, tapi kreditur menolak sehingga uang dititipkan di pengadilan. Yang ketiga, novasi. Perjanjian lama dihapus dan diganti jadi perjanjian baru. Yang keempat, kompensasi. Utang timbal balik antara kreditur dan debitur saling dihapuskan. Yang kelima, pencampuran utang. Kreditur dan debitur menjadi satu orang yang sama sehingga utang otomatis hapus. Yang keenam, ada pembebasan utang. Kreditur secara sukarela membebaskan debitur dari kewajiban. Yang ketujuh, musnahnya barang yang terutang. Jika barang yang harus diserahkan hilang tanpa kesalahan debitur. Yang ke-8, pembatalan perjanjian. Jika ada syarat sah perjanjian yang tidak terpenuhi. 9. Syarat batal berlaku jika ada ketentuan dalam perjanjian yang menyebabkan perjanjian berakhir. Yang ke-10, kadaluarsa. Hak menagih hilang karena melewati batas waktu tertentu. Selain itu, perikatan juga bisa berakhir karena ketetapan waktu dalam perjanjian atau meninggalnya salah satu pihak jika perjanjian bersifat pribadi. Kita sampai ke
kepada kesimpulan. Jadi kesimpulannya apa? Hukum perjanjian dan perikatan mengatur hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban antara para pihak. Perikatan bisa timbul dari perjanjian atau undang-undang, sedangkan perjanjian harus memenuhi syarat sah. Pasal 1320 KUHP Perdata. Prinsip utama dalam perjanjian adalah kebebasan berkontrak dan kepastian hukum. Oke guys, cukup sekian. Kita lanjut ke materi besok. Bye.